Halo, perkenalkan nama saya Tony Gunawan dan rekan saya Yohanda Stefani Biantoro. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR. Nah, jadi pertanyaan pertama ialah terkait pertumbuhan GDP kita yang minus 5,32% pada kuartal 2 dan dampaknya terhadap market seperti apa sih? Nah, berdasarkan data yang sudah kami analisis, sebenarnya market ini sifatnya leading indicator, teman-teman. Jadi, artinya ialah ketika data ekonomi itu belum rilis, tetapi kita sudah mengetahui bahwa akan terjadi resesi ataupun pertumbuhan ekonomi yang melambat ataupun negatif, maka market sudah turun lebih dulu, baru nanti datanya rilis. Ya, jadi contohnya itu ketika pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia yang diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada bulan Maret, market langsung terjun dari 6 ribuan ke 3.900. Artinya ialah nanti ketika mungkin seperti yang Ibu Sri Mulyani bilang bahwa kuartal 3 akan resesi karena minus 1% di kuartal 3, maka market sudah akan mulai melanjutkan penurunannya. Ya, jadi sebelum datanya rilis pada 9 November 2020 nanti, market sudah akan turun duluan. Jadi kalau kita mau lihat apa yang terjadi terhadap ekonomi kita, sebenarnya kita bisa lihat dari pergerakan market kita. Kalau ISG-nya naik, tandanya bahwa perekonomian kita diprediksi akan baik. Tapi kalau perekonomian kita buruk, maka market sudah mencerminkan lewat penurunannya. Oke, jadi dampak ke SMGR, ya, jadi balik lagi SMGR itu memiliki beta 1,5, ya artinya ialah kenaikan dan penurunannya 1,5 kali lipat dari ISG. Jadi kalau ISG turun 1 poin, SMGR turun 1,5 poin. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan ketika marketnya turun nanti akibat efek dari leading indicator yang terjadi karena resesi yang akan terjadi bulan September, ya maka SMGR akan ikut turun mengikuti ISG. Jadi memang chartnya SMGR ataupun emiten-emiten lain big caps ya yang memiliki market cap besar seperti SMGR, perbankan ya, consumer goods dan sebagainya, memang mengikuti pergerakan dari ISG. Jadi chartnya pun kurang lebih sama persis. Karena memang beta saham itu di atas 1, ya bahkan ada yang di atas 2, artinya benar-benar mengikuti persis kenaikan market ataupun penurunan market. Ya. Dan berikutnya pertanyaan nomor 2 terkait tingkat suku bunga 4%. Dan juga tingkat inflasi 1,32%. Kami akan sedikit menjawab dulu terkait tingkat suku bunga. Ini merupakan keputusan yang cukup baik menurut kami karena memang di berbagai bank sentral dunia pun berbagai negara, tak terkecuali The Fed, yaitu sudah menurunkan suku bunga, bahkan sekarang suku bunga sudah 0,25%. Ya, jadi langkah Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga itu tepat karena ada 2 hal penting yang kami lihat. Yang pertama ialah agar ya masyarakat sedikit lebih konsumtif dalam arti menarik uangnya di deposito karena bunganya kecil. Oke, jadi sehingga lebih konsumtif agar pertumbuhan ekonomi kita naik. Ya, karena rumus GDP kita itu adalah C plus I plus G plus X min M, di mana C-nya ini konsumsinya ini berkontribusi 60% terhadap GDP kita. Jadi kalau BI tidak menurunkan suku bunga, ya maka masyarakat tidak akan boros, tidak akan menarik uangnya ke pasaran, ya tidak akan menarik uangnya dari deposito, dan tingkat konsumsinya tidak akan meningkat. Karena kalau tingkat konsumsi tidak meningkat, ya balik lagi, perekonomian kita tidak akan bertumbuh seperti itu. Dan berikutnya tingkat inflasi 1,32% itu kurang bagus karena standar deviasinya itu 3% dengan standar deviasi 1 itu ketetapan dari Bank Indonesia. Artinya gimana? Artinya ketika tingkat inflasi 1,3% di bawah 2% mengindikasikan bahwa terjadinya daya beli masyarakat atau daya konsumsi masyarakat yang menurun. Ya, ketika daya konsumsi masyarakat menurun, balik lagi GDP kita yang berkontribusi 60% dari konsumsi ya akan ikut turun. Nah, ketika GDP-nya ikut turun, ya maka marketnya ya ataupun GDP-nya turun, terjadilah resesi di kuartal 3 sesuai skenario, maka market akan mencerminkan terlebih dahulu. Jadi sebelum 9 November pengumuman kuartal 3, maka market akan ikut turun dulu karena mencerminkan pertumbuhan ekonomi kita yang masih negatif. Nah, dampaknya ke SMGR gimana? Ya sama, ya dampak ke SMGR itu juga akan mengalami penurunan yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan penurunan yang terjadi oleh market. Jadi memang korelasi ISG dan SMGR itu sama karena betanya 1,5 untuk SMGR. Ya, beta saham itu bisa dicari di berbagai sumber, Bloomberg, Reuters, ataupun Pfindo Stock, itu semua data tersedia dan bisa kita cari. Nah, berikutnya ialah terkait dampak COVID-19 terhadap pasar modal
Indonesia dan juga SMG. Jadi dampak COVID sudah terlihat jelas. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara, ya, Singapura resesi, Amerika resesi, Korea Selatan resesi, dan Indonesia sudah menghadapi resesi. Ya, bahkan Bu Sri Mulyani hampir bilang 99% akan terjadi di kuartal 3 nanti. Nah, jadi seluruh negara hampir merasakan hal yang serupa akibat ya salah satunya kebijakan lockdown yang mau tidak mau dilakukan untuk membatasi penyebaran dari COVID-19 ini. Bahkan di Jakarta pun sudah melakukan PSBB ketat lagi, ya, PSBB total selama 14 hari hingga 28 September mendatang. Ya, ketika PSBB tersebut diumumkan, ya market sudah ikut turun karena sifatnya leading. Jadi datanya belum rilis, marketnya sudah ikut turun karena sudah memprediksi bahwa ekonomi kita akan turun. Ya, jadi dampak COVID, ya balik lagi, selagi COVID itu terjadi, pertama dari sisi bisnis, SMGR itu sangat bergantung terhadap properti dan konstruksi. Jadi ketika properti dan konstruksi tertunda proyeknya karena COVID, ya maka pendapatan SMGR juga akan terpengaruh. Ya, ini terlihat dari sini, pertumbuhan itu revenue minus 2%. Ya, karena memang demand-nya dari industri semen itu rendah, karena industri properti dan konstruksinya juga sedang tidak baik. Oke, berikutnya kesimpulan akhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohanda. Berikutnya, pengaruh pandemi COVID terhadap pasar modal Indonesia. Mungkin IHSG akan tertekan selama bulan September dan Oktober, namun kami optimis bahwa siklus window dressing akan terulang dan market akan perlahan naik hingga menutup gap di 5.700 sampai 5.800 pada akhir tahun. Dan kami telah menghitung harga wajar SMGR yaitu 13.450 dengan menggunakan metode discounted cash flow, free cash flow to the firm, dengan potensi kenaikan sebesar 52,8% dibandingkan dengan harga closing hari ini yaitu 8.800. Baik, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.